Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Fungsi Umum Sistem Pencernaan. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan rekan-rekan saya beranggotakan 4 orang, yaitu Juliani, Yayang Renova Putri, Rizka Susilawati, Sandia Pionika, saya sendiri, dan Umi Pasaputri. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu pengertian sistem pencernaan. Yang kedua, saluran pencernaan, dan ketiga, kelenjar-kelenjar pencernaan. Pada slide pengertian sistem pencernaan ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rizka Susilawati. Kepada Rizka Susilawati dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Sandia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan dibagi menjadi 3 ya, pengertian, yaitu pertama, pencernaan berasal dari kata dasar yaitu cerna. Yang kedua, pencernaan adalah sebuah pemarin. Yang ketiga, pencernaan memiliki arti dalam kelas namina atau kata benda. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata pencernaan adalah penghancuran, dan arti kata lainnya dari pencernaan adalah penghancuran dan penyerapan makanan di dalam perut dan sebagainya. Baik, saya akan balikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ika. Materi berikutnya yaitu fungsi sistem pencernaan yang akan dijelaskan oleh Umi Saputri. Kepada Umi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan fungsi sistem pencernaan. Organ pada hewan, ruminansia, beserta fungsinya sebagai berikut. Rongga mulut atau yang disebut dengan cavum oris berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Yang kedua, esofagus atau kerongkongan yang berfungsi sebagai jalur perhubungan antara rongga mulut dengan lambung. Yang ketiga, lambung yang berfungsi dalam proses pembusukan makanan dan penghasil enzim selulosa yang dapat mengurai selulosa. Yang keempat, ada usus halus berfungsi menyerap sari-sari makanan, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Yang terakhir itu anus yang berfungsi sebagai sisa ampas makanan tersebut akan dikeluarkan melalui anus. Saya akan kembali. Baik, terima kasih Umi Sapitri. Berikutnya saluran pencernaan yang akan dijelaskan oleh Yayang Renova Putri. Kepada Yayang, persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang saluran pencernaan. Pada vertebrata, saluran pencernaan dibagi menjadi 4 zona, yaitu 1. Zona ingresif, atau bagian yang mengambil dan memasukkan makanan, meliputi bibir, mulut, gigi, dan lidah. 2. Zona progresif, bagian yang mendorong dan memulai mengubah makanan, meliputi faring, esofagus, dan ventriculus. Yang ketiga ada zona degresif, yaitu bagian tempat berlangsungnya proses kimia, seleksi, dan absorpsi, meliputi intestinum tunne. 4. Zona agresif, yaitu bagian yang melepaskan sisa makanan yang tidak berguna, meliputi intestinum crassum, kloaka, dan lubang keluar berupa anus. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Yayang. Berikutnya kelenjar pencernaan yang dijelaskan oleh Juliani. Kepada Juliani, persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan penjelasan dari Yayang. Selanjutnya yaitu kelenjar pencernaan. Yang pertama yaitu kelenjar ludah. Kelenjar ludah merupakan salah satu komponen dalam sistem pencernaan. Kelenjar ludah menghasilkan sekreta berupa air ludah yang berfungsi membantu membasahi dan
melunakkan makanan yang kering. Media untuk memecah dan menyencerkan bahan makanan, mempertahankan pH dalam rongga mulut, memecahkan karbohidrat dan sebagai zat antibakteri. Yang selanjutnya yaitu pankreas. Pankreas merupakan kelenjar penghasil enzim pencernaan untuk membantu metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Yang ketiga yaitu hati. Organ hati yang normal pada umumnya adalah berwarna merah tua atau anatomi anonim. Hal ini karena salah satu fungsi hati yaitu untuk mensintesis sel darah merah sehingga hati banyak sekali persediaan darah. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Juliani. Itu tadi penjelasan mengenai fungsi umum saluran pencernaan. Berikutnya saya akan membacakan kesimpulan pada materi ini, yaitu pencernaan berasal dari kata dasar cerna. Pencernaan adalah sebuah homonim karena artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Pencernaan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda, sehingga pencernaan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Berikutnya, saluran pencernaan dibagi menjadi 4 zona, yaitu zona ingresif atau bagian yang mengambil dan memasukkan makanan, meliputi yaitu bibir, mulut, gigi, dan ludah. Yang kedua, zona progresif, yaitu bagian yang mendorong dan mulai mengubah makanan, yaitu faring, esofagus, dan ventriculus. Yang ketiga, zona degresif, yaitu bagian tempat berlangsungnya proses-proses kimia, seleksi, dan absorpsi, meliputi intestinum tenue. Keempat, zona agresif, yaitu bagian yang melepaskan sisa makanan yang tidak berguna, meliputi intestinum carasum, kloaka, dan lubang keluar berupa anus. Itu saja presentasi kami hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.